Terima kasih Bu Ivana. Ya, jadi Mas Azizil, biar Mas Azizil ini nanti ketika istilahnya tidak merasa minoritas gitu ya, nanti ketika sudah lulus, nah ngajar di suatu daerah, di mana di daerah tersebut atau di kelas tersebut ini memiliki keragaman siswa gitu ya, dari berbagai budaya. Tetap kita kenalkan budaya nasional terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CRT. Tahu CRT? Culturally responsive teaching. Jadi kita istilahnya mewadahi siswa kita agar bisa belajar berbagai budaya, tidak hanya budaya di suatu daerah tersebut atau di sekolah tersebut yang mayoritas itu budayanya apa, tidak hanya yang mayoritas, jadi semuanya kita pelajari. Jadi siswa tidak merasa, oh saya di kelas ini adalah sebagai siswa yang minoritas, tetap semuanya kita pelajari seperti itu, selain budaya nasional, agar siswa kita tahu, oh di daerah NTT budayanya seperti ini, di Jawa, di Kalimantan. Nah, sehingga siswa kita akan memiliki pengetahuan terkait budaya di Indonesia itu beraneka ragam. Seperti itu Mas Aziz. Baik, terima kasih Bu Arnal dan juga Bu Ivani. Jadi sudah jelas ya Mas bahwa mempelajari itu tidak hanya budaya kita sendiri kita kembangkan, tapi boleh mempelajari budaya lain untuk menghargainya, saling mengenal budaya, tapi tidak meninggalkan budaya yang kita punya lokalnya seperti itu. Bahkan harus bisa mengangkat kembali budaya kita masing-masing gitu ya. Baik, kita buka satu pertanyaan lagi. Boleh izin menambahkan? Oh ya, boleh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menambahkan, kami dari PG PAUD itu memberikan bekal kompetensi di mata kuliah PAUD Lintas Budaya, sehingga ketika mahasiswa mendalami belajar di mata kuliah PAUD Lintas Budaya, mereka menghasilkan produk, menghasilkan luaran berupa seni dan kreativitas inovasi di dalam pembelajaran untuk anak usia dini. Mulai dari makanan, kita menyediakan makanan dari Sabang sampai Merauke. Kita kenalkan papada itu apa. Kalau saya tidak memberikan tugas kemas, saya juga tidak tahu papada yang mana. Terus makanan-makanan khas di Nusantara yang mana. Sehingga menu-menu yang kita berikan mulai dari makanan Jawa, gatot, cenil dan semuanya, sampai kepada Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, semua ada satu mewakili. Walaupun ternyata mahasiswa kreativitasnya luar biasa, bukan hanya satu menu, namun ada 3 bahkan 5. Selain itu, bukan hanya di makanan, ternyata kreativitas mahasiswa itu dari seni tarinya, seni musiknya. Kemudian kita juga memberikan seni batik, namun batiknya itu juga dari batik daerah masing-masing. Seperti apa? Di seni rupa kami juga memberikan ruang untuk mahasiswa berkreasi. Jadi kita tidak membatasi dari hanya satu, namun kita memfasilitasi semua itu mewakili Nusantara, sehingga 33 provinsi itu kita hadirkan. Jadi miniatur Indonesia itu ada, sehingga ketika mereka menampilkan fashion show itu juga semuanya terwakili. Kemudian seni tarinya, seni musiknya, sampai kepada kita juga memberikan ruang kepada mahasiswa ketika itu di pembukaan di kegiatan seni itu mulai dari berdoa dengan bahasa ada berbagai sampai bahasa Jawa gitu, dalam bahasa Jawa, dalam agama Nasrani, dalam agama Islam, terus kemudian juga ada tampilan seni baca Al-Quran, ada seni silat, seni pertunjukan yang anak-anak mampu, yang anak-anak bisa dari masing-masing. Ternyata dari aneka inovasi dan kreativitas itu luar biasa, bukan hanya satu ternyata. Oh, misalnya kita di Malang, ada topeng Malangan, oke, ada. Kemudian mereka juga menampilkan
tari Malangan, topeng Malangan, tari Malangan, dan kreativitas mungkin ada jaranan, ada kucingan. Ternyata banyak sekali ketika kita memberikan ruang, sehingga kita mewadai dari satu semester itu bukan hanya dibekali teori, namun kita juga memberikan ruang produk luaran dari berbagai mata kuliah bisa berkesempatan satu mata kuliah akan tampil di seni musik ya, seluruh musik Nusantara, seni rupa berarti seni rupa Nusantara, sampai lintas budaya itu juga semua. Ketika beberapa elemen mata kuliah atau capaian mata kuliah kita berikan, maka semuanya hadir dan merasakan di gebiar seni itu. Betul, jadi dalam pembelajaran pun tidak hanya dari kampus yang multikultural, bahkan di pembelajaran pun juga multikultural dikenalkan gitu ya. Baik, terima kasih sekali Ibu, tambahannya luar biasa sekali. Boleh satu pertanyaan lagi terakhir dari Ibu Dekan, monggo silakan Ibu. Oke, sebelum ke mahasiswa boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke, terima kasih dengan kesempatan ini. Mungkin saya sedikit menguatkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Mas Azizil keren banget ya pertanyaannya. Ini salah satu hal yang memang perlu kita lakukan, terutama untuk bagaimana kita menghargai budaya gitu ya. Nah, kalau bicara tentang budaya itu luas banget, dan tadi sudah disampaikan oleh para pemateri, buka prodi PAUD, dan semua di Fakultas Pendidikan itu, kalau boleh saya sampaikan, kami semua telah menginternalisasikan budaya itu di dalam proses pembelajaran. Bahkan output dari sebuah karya yang telah dihasilkan melalui tugas akhir, melalui karya inovatif, ataukah mungkin bentuk proyek-proyek yang telah dilakukan oleh para dosen itu sudah mengarahkan ke sana. Salah satu contohnya adalah ilmu matematik. Itu juga berangkat dari budaya. Nah, salah satu contoh karyanya apa? Oh, pikir geometri itu sudah bisa didigitalisasi. Tadi kan juga menyampaikan bahwa digitalisasi itu penting, tetapi harus memiliki etik. Nah, sekarang itu tidak beretik, itu yang kita khawatirkan. Betul. Maka otomatis kita mengawal sebagai dosen supaya mereka lebih etik untuk berbudaya, berdigitalisasi tadi. Nah, kebetulan karya inovatif yang telah dihasilkan banyak, Mbak, saya rasa yang di Fakultas Pendidikan, di semua prodi, bahkan di BK, ada PGSD, ada PPKN dan lain sebagainya. Itu saya rasa PPG juga begitu, bahkan dengan pendekatan model dan lain sebagainya. Kita sudah arahkan semuanya ke arah lokal. Nah, kalau terkait dengan Mas Aziz tadi, apa sih yang perlu kita angkat? Minimal cintailah budayanya sendiri dulu, bangga dong terhadap budayanya gitu ya. Jangan sampai terlewatkan. Kalau kita tidak cinta pada budaya kita, mohon maaf, kita tahu kalau di Malang atau mungkin di mahasiswa kita yang ada di Bumi Kamang, kalau disuruh nari Jawa, bagi semua banget, ya kan? Tapi begitu getolnya, saya bangga dengan teman-teman dari luar Jawa. Mereka dimanapun dia berada, nuansa-nuansa budaya itu semuanya diangkat. Tetap ada, betul. Nah, ini yang perlu kita apresiasi. Dan bagaimana kita bisa mencontohnya. Oleh karena itu tadi di mana bumi dipijak, disitulah kita mengangkat apa yang ada di situ. Tapi bukan berarti kita meninggalkan apa yang kita miliki. Betul. Cintailah apa yang kita miliki dulu. Ya, itu mungkin Mbak yang bisa saya tambahkan. Baik. Mudah-mudahan ini menambah dan menguatkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman ya. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih Bu Cecilia, luar biasa sekali tambahannya Mas Azizil ya, tadi semakin dilengkapi. Tadi tetap jangan meninggalkan budaya kita sendiri gitu, walaupun kita juga harus menghargai budaya yang lain gitu ya Bu ya, sambil belajar bersama-sama. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin dari mahasiswa yang di sebelah sana, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Izin bertanya, dari tadi kan sudah membahas tentang kearifan lokal ya dari Sabang sama Merauke. Nah, yang ingin saya tanyakan itu banyak sekali penempatan guru yang ditaruh dari Sabang, dari Merauke, tidak di daerah aslinya. Saat ini sekolah mengalami penempatan guru dari luar daerah. Akibatnya tidak semua guru memiliki pemahaman yang mendalam mengenai bahasa, kata istiadat maupun kesenian dari daerah tersebut.
Padahal dalam pembelajaran muatan lokal atau kearifan lokal, guru dituntut untuk menyampaikan materi secara kontekstual. Nah, menurut Ibu pengacara tersebut, strategi apa yang sebaiknya dilakukan agar guru dapat menjelaskan materi secara kontekstual, tidak hanya mengajarkan muatan lokal secara digital saja, Bu, tapi juga siswa memahami makna dari kearifan lokal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana pemahaman guru yang mungkin bukan daerah asalnya di situ, tapi karena penempatannya mau nggak mau guru tersebut juga tetap harus membawa kearifan lokal gitu. Monggo silakan Bu Arlita dulu mungkin.